Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahyuni Wandira, mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi, Prodi Magister PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang tahun 2023. Baik, kita akan membahas karakter dan strategi inovasi pendidikan. Sebelum membahas karakter pendidikan, terlebih dahulu membahas apa itu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam usaha pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara karena karakteristik inovasi pendidikan bisa dipahami berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan, di mana karakteristik itu adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu dan corak tingkah laku. Kemudian inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang atau metode. Jadi karakter inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati segala sesuatu hal yang baru bagi seorang masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk memecahkan masalah pendidikan. Karakteristik inovasi ini sangat penting dalam bidang pendidikan karena cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas yang dipengaruhi oleh karakteristik itu sendiri. Dan karakteristik apa yang ada pada inovasi tersebut. Tokoh yang mengemukakan karakteristik yaitu Herbert M. Rogers, di mana dia mengemukakan ada 5 karakteristik inovasi. Yang pertama keuntungan relatif, yang kedua kompatibel, yang ketiga kompleksitas, yang keempat triabilitas, yang kelima diamati. Karakteristik yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif ini adalah sejauh mana inovasi dapat menguntungkan bagi penerimanya. Misalnya, makin menguntungkannya bagi penerimanya, maka makin cepat tersebarnya inovasi. Adapun contoh misalnya menerapkan suatu inovasi tersebut, maka status sosial penerimaan akan bertambah dan juga faktor kesenangan kepuasan yang didapat oleh masyarakat itu sangat penting dalam sebuah inovasi. Karakteristik yang kedua, kompatibel. Kompatibel ini tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau norma yang diyakini, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Inovasi itu bisa cepat diterima masyarakat jika sesuai nilai atau norma yang berlaku pada masyarakat. Tetapi jika inovasi yang diperkenalkan tersebut tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima, maka tidak akan secepatnya diterima secepat dengan menerima nilai atau norma yang diyakini oleh penerima. Misalnya ini menyebarkan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang diyakini agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi tersebut akan terhambat. Karakteristik yang ketiga yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan penggunaan inovasi bagi penerima. Jika inovasi mudah dipahami, maka dengan cepatnya juga inovasi tersebut akan diterima oleh masyarakat. Jika tingkat kerumitan dari inovasi tersebut tinggi, maka penerima akan terhambat untuk menerima inovasi tersebut. Karakteristik yang keempat adalah trialabilitas, di mana trialabilitas ini dapat dicoba atau tidak sesuatunya inovasi. Inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima, dan juga sebaliknya, jika inovasi tersebut tidak dapat dicoba, maka inovasi tersebut tidak akan diterima atau lambat untuk diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat seharusnya lebih terlalu mencoba sesuatu inovasi terlebih dahulu. Misalnya dengan menyebarluaskan penggunaan bibit unggul padi yang akan cepat diterima oleh masyarakat. Jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat menilai hasilnya. Karakteristik inovasi yang kelima ialah dapat diamati. Maksud dapat diamati ini adalah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya inovasi yang susah diamati hasilnya maka akan lama diterima oleh masyarakat tersebut. Misalnya
menyebarluaskan penggunaan bibit unggul padi, karena petani dapat mudah dengan melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan dan menggunakan bibit unggul yang akan dipergunakan. Dari 5 karakteristik inovasi yang dijelaskan tadi, ada beberapa ahli yaitu Zalman dan Delken yang mengemukakan cepat lambatnya inovasi yang dipengaruhi beberapa atribut yang melekat pada inovasi itu sendiri. Yaitu ada 16 atribut yang mempengaruhi cepat lambatnya inovasi. Yang pertama pembiayaan, yang kedua balik modal, yang ketiga efisiensi, yang keempat resiko dan ketidakpastian, yang kelima mudah dikomunikasikan, yang keenam kompabilitas, yang ketujuh kompleksitas, yang kedelapan status ilmiah, yang kesembilan kadar keasliannya, yang kesepuluh kemampuannya, yang ke-11 dapat dilihat batas sebelumnya, yang ke-12 keterlibatan sasaran perubahan, yang ke-13 hubungan interpersonal, yang ke-14 kepentingan umum atau pribadi, yang ke-15 penyuluhan inovasi, yang ke-16 anggota penyuluhan inovasi. Seseorang inovator pendidikan harus mengetahui dan memahami karakteristik inovasi pendidikan itu sendiri agar tidak sia-sia dalam pelaksanaannya. Pada saat kita membuat inovasi, kita harus yakin terlebih dahulu apakah inovasi tersebut efisien, dapat dipuji, dapat diamati, pasti dan bermanfaat atau tidaknya. Jika tidak memenuhi kelima kriteria di atas, kehendaknya kita berpikir 1000 kali untuk memperkenalkan produk inovasi kita kepada publik. Pembahasan yang kedua yaitu strategi inovasi pendidik. Strategi inovasi pendidik menurut Syafarudin yang dikutip dalam buku Muhammad Kristiawan, strategi inovasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan keefektivitasan perubahan sosial, tergantung pada ketetapan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu, suatu strategi pendidikan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Karena sebenarnya strategi pendidikan itu terletak pada keberlanjutannya dari tingkat yang paling lemah ke tingkat paksaan dari luar ke arah yang paling kuat. Adapun macam-macam strategi inovasi berikut terdapat beberapa macam strategi inovasi pendidikan dalam kategori menjadi 4, yaitu 1. Strategi fasilitatif, 2. Strategi pendidikan, 3. Strategi bujuk, 4. Strategi paksaan. Strategi fasilitatif adalah strategi ini merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi fasilitas adalah dapat digunakannya dengan tepat jika sasaran atau klien yang dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada kalian atas ketersediaannya fasilitas dengan tenaga bantuan yang diperlukan. Supaya perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar, maka ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu strategi fasilitas dapat digunakan dengan tepat jika dilaksanakan dan disertai program yang menimbulkan kesadaran pada kalian atas ketersediaannya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang kedua itu strategi fasilitas tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Yang ketiga itu menyediakan beberapa fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial jika kalian itu menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutannya berupa kesesuaian yang diharapkan. Yang keempat itu penggunaan strategi fasilitas dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat itu tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan.
Yang kelima itu usaha perubahan dengan menyediakan beberapa fasilitas atau lebih lancarnya pelaksanaan jika pusat kegiatan organisasi pelaksanaan merubah sosial itu berada di lokasi tempat tinggal terhadap kalian. Kemudian yang keenam yaitu strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika sasaran tersebut tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosialnya karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Kemudian itu yang ketujuh, perbedaan ini adalah bagian dari sasaran atau yang menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan terhadap perubahan tertentu pada waktu yang tertentu. Yang selanjutnya itu strategi fasilitas kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang menantang adanya perubahan sosial, karena perubahan ini tidak berjalan dengan cepat atau tidak adanya sikap terbukaan pada kalian untuk menerima perubahan tersebut. Yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan ini menurut Zalman dan Penn itu strategi pendidikan sebagai suatu pembelajaran kembali atau re-education atau perubahan sosial dalam pendidikan dipakai untuk mencapai suatu perubahan sosial. Dengan demikian, jika pendidikan itu menggunakan strategi pendidikan, itu sama saja mengandalkan suatu perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta. Dengan begitu orang-orang yang menggunakan fakta atau informasi itu dapat menentukan dan mengembalikan tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat hasil yang optimal. Strategi inovasi yang ketiga, strategi bujukan. Strategi bujukan ini merupakan strategi yang digunakan dengan cara membujuk para sasaran perubahan agar mau mengikuti perubahan sosial. Strategi bujukan ini akan berhasil jika alasan yang diberikan rasional, fakta yang akurat. Biasanya strategi ini digunakan pada saat kampanye, sebuah reklame pemasaran dari perusahaan. Namun terkadang strategi bujukan ini muncul ketika saling berkomunikasi tanpa disadari. Berhasil atau tidaknya suatu strategi dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu strategi bujukan ini tepat digunakan bila sasaran itu berubah. Yang kedua, tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang ketiga, berada pada tahap legitimasi dalam mengambil keputusan menerima atau menolaknya perubahan sosial. Yang keempat, diajak mengalokasikan sumber penunjang. Yang keempat atau yang terakhir, strategi inovasi pendidikan yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan ini merupakan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program perubahan sosial dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapainya tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk hasil target yang diharapkan, karena strategi ini dapat digunakan apabila partisipasi kalian terhadap proses perubahan sosial itu rendah atau tidaknya atau tidak maunya meningkatkannya partisipasinya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.